Keseharian masyarakat tidak lepas dari peran pelaku jasa keuangan atau yang disebut dengan POJK. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Dengan ada kalanya konsumen dan pelaku jasa keuangan menghadapi suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan oleh POJK, sehingga menimbulkan sengketa. Saat ini sudah ada lembaga alternatif di luar pengadilan yang berfungsi menangani seluruh sengketa di sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Sebelumnya, terdapat 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa pada masing-masing sektor, yaitu BMDP Dana Pensiun, LAPSPI Perbankan, BAMPI Penjamin, BAPMI Pasar Modal, BMAI Perasuransian, dan BMPP PI Pembiayaan, Pergadaian, dan Modal Ventura. LAPS sektor jasa keuangan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Dengan adanya LAPS sektor jasa keuangan ini, diharapkan layanan penyelesaian sengketa dapat terselenggara secara independen, adil, mudah diakses, efektif, dan efisien. Dengan demikian, LAPS sektor jasa keuangan dapat menjadi lembaga yang dipercaya konsumen maupun POJK. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah mengeluarkan POJK nomor 61/POJK.07/2020 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang mengatur terkait tata kelola dan kelembagaan serta pelaksanaan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan oleh LAPS sektor jasa keuangan. Metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui tatap muka, media elektronik, dan pemeriksaan dokumen. LAPS sektor jasa keuangan harus memiliki layanan penyelesaian sengketa paling sedikit berupa mediasi dan arbitrase. Semua penanganan sengketa ini bersifat rahasia. Selain itu, data atau dokumen konsumen penyelesaian sengketa sudah pasti terjaga. Dan untuk mewujudkan layanan penyelesaian sengketa yang efektif, LAPS sektor jasa keuangan akan mengawasi konsumen dan POJK melaksanakan kesepakatan atau putusan yang telah diputuskan. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan ini, POJK dan LAPS dapat dikenakan sanksi. Jadi, jika terdapat sengketa di sektor jasa keuangan yang tidak terselesaikan oleh POJK dan belum diproses atau diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dan sengketa tersebut bersifat keperdataan, maka dapat menyelesaikan sengketa di LAPS sektor jasa keuangan. Mediasi LAPS SJK adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu mediator LAPS SJK guna mencari beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus atau memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian yang win-win solution. Proses mediasi tersebut dilaksanakan oleh LAPS SJK menurut peraturan dan acara yang telah ditetapkan oleh LAPS SJK. Adapun mediator itu sendiri adalah yang telah diangkat oleh pengurus LAPS sebagai mediator tetap LAPS SJK dan tercatat pada daftar mediator LAPS SJK. Baik, selamat pagi Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kami ingin mengajukan kasus perkara bisnis. Oke, silakan duduk dulu Bu. Terima kasih. Baik, bisa dijelaskan untuk penyelesaian sengketa yang akan diajukan? Kami mau mengajukan sengketa tentang bisnis. Di sini ada beberapa persyaratan yang sudah kami lengkapi, Bu. Nanti untuk penyelesaian alternatif sengketanya bisa menggunakan apa? Mungkin untuk menggunakan
menggunakan metode yang paling awal dulu, menggunakan jalur mediasi. Baiklah, untuk itu mengisi formulir terlebih dahulu. Kami isi dulu ya. Ini untuk formulirnya sudah dilengkapi. Baik, saya cek terlebih dulu ya. Baik, untuk biaya administrasinya untuk perkara bisnis itu bisa langsung dibayarkan di awal Bu, sebesar 500.000. Bisa sudah. Saya hitung dulu ya. Bisa hitung kembali Bu. Baik, sudah pas. Untuk kelanjutannya bisa saya hubungi nanti. Bu, ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rahmania dan Bu Anissa yang telah memenuhi panggilan saya untuk kita sama-sama melakukan mediasi terhadap sengketa rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, meskipun saya sudah perkenalan diri sebelum ditelepon, langkah baiknya juga saya perkenalan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Mawar Antiarsyah SHMH. Di sini saya diamankan oleh NAF SGK untuk sebagai mediator dari sengketa Anda berdua. Baik, sebelum saya melanjutkan mediasi pada siang hari ini, saya ingin terlebih dahulu kepada kedua belah pihak untuk saling perkenalkan diri. Bisa dimulai dari pihak penggugat. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Rahmania. Di sini saya menjadi pihak penggugat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya sebagai pihak tergugat. Baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, di mana kita akan menjadikan mediasi ini menggunakan pedoman tersebut. Lanjut, mungkin dari kawan-kawan rekan-rekan sekalian, apakah setuju? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin terlebih dahulu mendengarkan dulu perkara dari sengketa rekan-rekan sampai harus ke jalur mediasi ini. Bisa dari Bu Rahmania selaku penggugat untuk menyampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya dan saudari Anissa membuat suatu perusahaan yang namanya PT Berkah Abadi, yang dimana saya mendatangani modal sebesar 875 juta untuk pembentukan perusahaan. Perusahaan yang kami dirikan itu pada tahun 2017 dengan akta nomor 18 tanggal 5 Januari 2018. Kerjasama kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa nantinya keuntungan setiap tahunnya perusahaan yang sebesar 5% akan diberikan kepada saya. Namun 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2020 hingga 2022, saya tidak memperoleh keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sedangkan sudah jelas bahwa di dalam perjanjian tersebut yang telah kami buat bersama bahwasanya saya akan mendapatkan keuntungan dengan presentasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, yakni sekitar 5% setiap tahunnya. Sehingga bila dihitung keuntungan yang seharusnya saya peroleh selama 2 tahun terakhir yaitu sekitar 1,5 miliar, dan mana sampai saat ini saya tidak menerima uang itu sepeser pun. Seperti itu mediator. Baik, jadi dari pihak penggugat ini ingin menggugat kepada pihak penggugat terkait masalah di mana tidak menerima keuntungan yang sudah disepakati di awal. Baik, mungkin kita bisa dengarkan penjelasan dari penggugatnya, alasannya kenapa tidak memberikan keuntungan tersebut. Kepada Bu Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan meluruskan pihak penggugat. Dalam perjanjian tersebut memang benar saya bekerja sama dengan saudari Rahmania untuk membangun suatu perusahaan yang berdiri dengan nama PT Berkah Abadi. Namun perlu diketahui
kita memiliki kurang lebih 500 pekerja yang harus kita perhatikan. Mungkin saudari Rahmania lupa bahwasanya perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Bagaimana bisa? Tanpa sepengetahuan saya, kalian diskusi dan juga tidak ada koordinasi ke saya. Itu yang membuat saya marah. Ya, Anda seharusnya tahu perkembangan daripada perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 4 di sini dijelaskan bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas jika ada kerugian dalam perusahaan kita maka yang bertanggung jawab adalah kita berdua. Dalam perjanjian ini tidak mungkin yang bertanggung jawab hanya satu belah pihak saja. Dengarkan saya, saudari Anissa. Ini sudah 2 tahun dan Anda baru saja bilang ke saya, dan ini karena mediasi ini aja. Ya tidak bisa seperti itu. Tapi Oke, cukup. Baik. Sepertinya dari saudara penggugat ke saudara tergugat terdapat beberapa kesalahpahaman. Di sini saya akan mencoba meluruskan terlebih dahulu di mana letak kesalahpahaman tersebut. Jadi saudara Rahmania merasa bahwasannya saudara Anissa tidak membayar selama 2 tahun terakhir ini keuntungan dari perusahaan. Akan tetapi dari pihak tergugat yaitu saudara Anissa merasa bahwasannya selama 2 tahun terakhir ini saudara Rahmania tidak mengetahui perkembangan perusahaan, yang mana selama 2 tahun ini perusahaan mengalami naik turun dan ini berpengaruh kepada pendapatan perusahaan. Ditambah lagi harus menutupi setiap penghasilan para pekerja yang dikerjakan oleh kurang lebih 500 orang, sehingga keuntungan tersebut tidak tercapai seperti itu. Bagaimana? Benar? benar, Benar? benar. Oke, baik. Jadi ketika dulu perkara sudah diketahui dan masing-masing kedua belah pihak telah menyampaikan alasannya, mungkin karena dari yang menggugat adalah pihak menggugat, dari penggugat maunya apa jalan keluarnya? Ya menurut saya harusnya itu lebih dulu diberitahukan ke saya dulu, dan juga saya rasa lebih baik kami berdua membuat perjanjian baru aja seperti itu. Membuat ulang perjanjian. Ini saran dari penggugat. Bagaimana dari penggugat? Apa setuju untuk membuat ulang perjanjian? Saya setuju kalau memang itu yang diinginkan oleh penggugat. Baik, karena kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk sama-sama membuat ulang perjanjian, maka hasil mediasi kita adalah kita akan dibuat lagi perjanjian ulang, perjanjian kerjasama ulang, dan perlu kita sepakati akta perdamaian seperti itu. Baik, karena kedua belah pihak telah sepakat, maka saya akan membacakan berita acara mediasi pada hari ini. Berita acara mediasi pelaksanaan PERMA nomor 1 tahun 2016, nomor perkara 393 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri titik PKY. Nama mediator Mawar Ardiansyah SHMH, para pihak penggugat Rahmania Taufik, tergugat Anissa Minaljana. Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, Surat penetapan hari mediasi nomor 393 garis miring PDT titik J garis miring 2022 garis miring PN titik PKY. Pelaksanaan hari mediasi Kamis tanggal mediasi 26 Desember 2022, tempat mediasi di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Para pihak penggugat hadir Rahmania Taufik, tergugat atau termohon hadir Anissa Minaljana. Kesimpulan, membuat surat perjanjian kerjasama yang baru dan akta perdamaian. Mediasi berhasil dilaksanakan karena para pihak menyatakan kesepakatan perdamaian. Rekomendasi mediator, majelis hakim mengeluarkan keputusan perdamaian. Silakan kedua belah pihak untuk menandatangani berita acara. Silakan. Baik, dengan demikian berita acara mediasi telah ditandatangani dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat kerjasama baru dan akta perdamaian. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih pada kedua belah pihak, Bu Rahmania dan Bu Anissa, karena telah hadir dan telah berdamai untuk duduk perkara siang hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.